Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Jenny Oktaviani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Solokan Ceruk, Kabupaten Bandung, ingin memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 2.1A8 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu atau murid di dalam kelas. Seorang pendidik atau guru harus memiliki peran untuk dapat memfasilitasi atau memenuhi kebutuhan para peserta didik agar nyaman di dalam kelas serta tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kita mengetahui bahwa setiap anak adalah unik, memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing, termasuk minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, dan juga kemampuan berliterasi. Bagaimana kira-kira cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Guru wajib memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan peserta didik, menciptakan lingkungan belajar yang memotivasi peserta didik untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama adalah readiness atau kesiapan belajar murid, minat murid, dan juga kesiapan belajar murid. Hal yang pertama yang harus guru lakukan adalah menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui serta menanyakan perasaan mereka pada saat pembelajaran. Yang kedua adalah minat murid. Setiap murid memiliki minat yang berbeda tentu saja. Minat merupakan salah satu motivator yang paling penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam. Yang ketiga adalah profil belajar murid, meliputi lingkungan, budaya, gaya belajar, serta kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh murid-murid yang ada di dalam kelas kita. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan beberapa cara, yaitu mengamati perilaku para murid, melakukan tes diagnostik, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran yang kita lakukan, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, serta berdialog dengan guru murid di tahun yang sebelumnya. Adapun strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, serta diferensiasi produk. Dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dapat menggunakan salah satu dari ketiga macam strategi tersebut, atau kita juga bisa mengkombinasi antara diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Diferensiasi konten tentu saja berkaitan dengan materi yang guru ajarkan, bisa konsep atau keterampilan yang didasarkan pada kurikulum. Diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid untuk berlatih memahami maknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh siswa. Sedangkan berdiferensiasi produk yaitu adalah bukti yang menunjukkan bahwa murid telah memahami konsep atau materi pembelajaran. Produk nanti yang akan dihasilkan setiap murid bisa berbeda-beda disesuaikan dengan minat murid, gaya belajar, dan juga pemahaman mereka. Selanjutnya, adakah keterkaitan antara modul berdiferensiasi dengan modul-modul yang lainnya? Pembelajaran berdiferensiasi dapat terwujud jika guru berusaha untuk mengakomodir atau memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, berdasarkan dari filosofis Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berdiferensiasi harus dilakukan guru dengan berdasarkan pada nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, serta inovatif agar dapat memenuhi kebutuhan murid, sehingga pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi
menegakkan dan mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid agar merdeka dalam belajar. Hal tersebut disesuaikan dengan nilai dan juga peran kita sebagai guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi juga menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi kita sebagai guru penggerak yang berpihak kepada para murid. Saat pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi harus ada kesepakatan kelas antara guru dan juga murid agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai dari budaya positif di dalam lingkungan sekolah. Demikian pemaparan dari saya terkait dengan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.